Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rizki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sekitar awal tahun 2000-an yang lewat, ada seorang pembantu rumah tangga di rumah kakak kami. Di saat itu pembantu rumah tangga tersebut mengalami gangguan akibat makhluk halus yang awalnya di saat pembantu rumah tangga itu berada di kampung halamannya pernah berdoa dan sering berdoa di saat azan maghrib. Kemudian setelah sering melakukan doa di saat azan maghrib itu, pembantu rumah tangga itu bermimpi bahwa di dalam mimpinya tersebut didatangi oleh seorang yang berpakaian menggunakan pakaian muslim. Di saat si pembantu rumah tangga itu berhadapan di dalam mimpinya dengan seorang tersebut, orang itu menyuruhnya untuk pergi lebih dahulu menjadi pembantu rumah tangga di rumah kakak kami. Setelah beberapa hari pembantu rumah tangga itu bekerja di rumah kakak kami itu, pembantu rumah tangga tersebut sepertinya mengalami gangguan akibat makhluk halus seperti orang kesurupan. Di saat pembantu rumah tangga itu mengalami kesurupan atau akibat gangguan makhluk halus, kami mencoba untuk mengobatinya dengan asma pengobatan yang pernah kami terima dulu pada Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja. Di saat itu pembantu rumah tangga yang mengalami kesurupan tersebut bisa sembuh. Namun beberapa hari kemudian si pembantu rumah tangga itu dirasuki lagi oleh, katanya, ruh orang-orang soleh pada masa-masa lalu. Kemudian setelah sholat isya, si pembantu rumah tangga itu kami bawa ke rumah orang tua kami, dan di sanalah terjadi keributan akibat pembantu rumah tangga itu mengalami kesurupan lagi. Namun kami terus berusaha untuk mengobatinya dengan
asma pengobatan. Di saat kami mengobati si pembantu rumah tangga itu, si kesurupan itu atau pembantu rumah tangga itu memukul-mukul dinding dengan menggunakan tangannya, keluarlah darah dari tangannya akibat benturan dengan tembok yang dipukul dengan menggunakan tangannya oleh si pembantu rumah tangga tersebut. Namun di saat darah si pembantu rumah tangga itu keluar, terjadi keajaiban dan keanehan. Darah yang bercucuran itu tidak jatuh ke bawah atau tidak mengalir ke bawah. Namun di saat itu darah yang keluar dari tangan si pembantu rumah tangga itu bahkan mengalir ke atas, dan di sanalah kakak kami itu menggeleng-gelengkan kepalanya melihat keajaiban yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Kenapa tidak mengalir ke bawah darah tersebut, malahan mengalir ke atas? Di saat itulah si pembantu rumah tangga yang sedang pingsan itu tertawa dan mentertawakan kami, karena baru kali itu kami melihat suatu keajaiban yang pernah tidak terlihat sebelumnya, yang pernah kami saksikan di saat itu tidak pernah kami lihat sebelumnya, yaitu mengalir ke atas bukan mengalir ke bawah. Kemudian kami obati lagi dengan asma pengobatan. Maka setelah kami obati dengan asma pengobatan itu, si pembantu rumah tangga itu sadar kembali dan kondisinya tenang kembali. Setelah siang harinya, kami berusaha untuk membawanya ke rumah atau ke pegedengan Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon di Kota Raja, yaitu Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja. Lalu setelah kami sampai di hadapan Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus di pegedengan beliau itu, beliau melihat dan memandang kepada kami, dan di sanalah kami menceritakan keadaan yang terjadi pada si pembantu rumah tangga itu. Kemudian Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus menceritakan kami bahwa si pembantu rumah tangga itu adalah orang yang dilatih oleh Syekh Sayyid Nur Rasyid atau Mami Milasih yang tersebut dalam wasiat renungan masa Bapak Kiai Hamzan Wadi. Tapi karena si pembantu rumah tangga itu tidak berhasil untuk dilatih, kemungkinan apa sebabnya sehingga si pembantu rumah tangga itu dikuasai oleh jin-jin yang kurang bertanggung jawab terhadap perbuatannya itu. Akhirnya Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon memerintahkan kami untuk mencarikannya seorang paranormal. Pendek cerita, setelah kami sampai di rumah kakak kami untuk membawa si pembantu rumah tangga, maka kami memutuskan untuk mencari seorang paranormal atau orang yang biasa mengobati orang-orang yang
terkena gangguan makhluk halus karena atas dasar perintah dari Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid khusus kepada kami. Di saat itu kami mencarikan seorang paranormal atau orang yang berilmu untuk biasa mengobati orang-orang yang terkena gangguan makhluk halus itu, bernama Zairozi. Zairozi itu adalah anak dari cucu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Umar Kelayu. Kemudian Muhammad Zairozi datang ke rumah kakak kami untuk mengobati pembantu rumah tangga itu, dan di saat itulah kami diperintahkan oleh Muhammad Zairozi untuk mengambil segelas air untuk dibacakan mantra-mantra atau doa-doa kepada segelas air tersebut. Setelah selesai air tersebut dibacakan doa-doa oleh Muhammad Zairozi itu, kami diperintahkan untuk memberikan si pembantu rumah tangga itu meminumnya dan dipakai untuk mandi setiap kali mandi. Namun di saat kami itu ingin memberikannya minum air yang ada di gelas itu, keluar dari suara si pembantu rumah tangga itu bahwa itu adalah racun yang sangat berbahaya bagi saya. Itulah ucapan yang keluar dari si pembantu rumah tangga tersebut. Di saat itu si pembantu rumah tangga tidak mau meminum air yang ada di dalam gelas itu. Maka kami berkesimpulan agar bisa tercapai apa yang menjadi syarat dari si paranormal atau Muhammad Zairozi itu untuk bisa meminum dan dipakai mandi, air yang satu gelas itu kami masukkan ke dalam sumur. Nanti air yang sumur itu akan bercampur dengan satu gelas air itu, dan nanti air yang di dalam sumur itu akan diminum dan dipakai mandi. Di saat Muhammad Zairozi atau paranormal tersebut mengobati si pembantu rumah tangga itu, si pembantu rumah tangga itu ingin menyerang Muhammad Zairozi tersebut, atau yang biasa dipanggil oleh orang-orang Kelayu itu dengan nama Datuk Zairozi. Datuk Zairozi pun diserang oleh si pembantu rumah tangga itu. Namun si pembantu rumah tangga itu saat menyerang Datuk Zairozi, keluarlah cahaya yang sangat terang dari dalam dada si Datuk Zairozi tersebut yang menyebabkan pembantu rumah tangga itu ketakutan dan sangat ketakutan melihat kilatan cahaya yang keluar dari dalam dada Datuk Zairozi tersebut. Kemudian setelah beberapa hari si Datuk Zairozi itu mengobati si pembantu rumah tangga itu, kami menanyakan kepada Datuk Zairozi tersebut bahwa apa amalan dari Datuk Zairozi tersebut. Datuk Zairozi pun bercerita bahwa amalan yang selalu diamalkan oleh beliau itu adalah kalimat la ilaha illallah
selalu dibaca dan diulang-ulang terus dalam hati beliau itu. Mungkin itulah khasiat yang diperoleh oleh Datuk Zairozi karena istiqomahnya dalam mengamalkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seterusnya itu yang dibaca di dalam hati beliau itu. Kami pun bercerita kepada Datuk Zairozi bahwa kami pernah membawanya ke Kota Raja, yaitu Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon, yaitu Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja. Itulah yang kami ceritakan kepada Bapak atau Datuk Zairozi. Di saat itu Datuk Zairozi bercerita bahwa saya heran ucapan Datuk Zairozi kepada kami. Kenapa Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus atau Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul itu mengetahui nama saya dan tempat saya tinggal di Desa Kelayu? Dari mana beliau itu tahu nama saya dan tempat tinggal saya? Pada suatu waktu ada 2 orang murid beliau yang berwirid di Gunung Rinjani yang diperintahkan untuk datang kepada saya untuk menyempurnakan ilmu yang diamalkan atau dipelajari. Orang tersebut yang datang kepada saya itu diperintahkan oleh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul untuk menyempurnakan ilmunya. Itulah ucapan 2 orang murid Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon, yaitu Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja kepada saya, yang menyebabkan saya heran kenapa dan dari mana Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul itu mengetahui keberadaan saya dan nama saya. Nah, itulah cerita yang disampaikan oleh Datuk Zairozi kepada kami. Mungkin ini adalah suatu sinyal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para ahli wirid, bisa saling mengetahui lewat khalwat para hamba Allah yang soleh atau para ahli wirid yang tekun beribadah, berwirid, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebagian cerita yang saya sampaikan kepada para jamaah, khususnya para subscriber dimanapun berada. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.